Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah-jamaah yang berbahagia, hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Mari tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan memberikan himbauan kepada siapapun yang mendengar khutbah ini untuk terus melazimkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala nikmatnya, syukur atas segala kemudahan darinya, syukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu yang kita anggap baik menurut apa yang kita ketahui dari pengetahuan yang serba terbatas ini. Tidak henti-hentinya kita juga berusaha untuk tetap bersyukur sekalipun ada takdir yang mungkin kita kenali dengan pengetahuan yang serba terbatas kita ini adalah takdir yang kurang baik bagi diri kita. Karena itu adalah di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendapati sesuatu fenomena yang sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka beliau pun berzikir, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika beliau menemui sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang beliau idam-idamkan, maka tetap beliau berzikir, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji tetap milik Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus berupaya untuk meneladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mempelajari sirah hidup beliau, berusaha mengamalkan apa yang beliau cintai, dan berusaha untuk menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari apa-apa yang beliau peringatkan kita darinya, dari apa-apa yang beliau tidak sukai. Maka himbauan untuk memupuk syukur dan upaya untuk meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal hendaklah selalu kita gemakan, karena dengan itu Allah SWT akan merahmati kita dan endingnya kita mendambakan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya dengan penuh kenikmatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat setidaknya di juz 30 ada ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman dan amal saleh. Dan setidaknya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mereka yang mau beriman dan beramal saleh. Coba kita tengok surat Al-Asr. Ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa seluruh yang namanya manusia itu akan rugi, Allah mengecualikan yang pertama adalah orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang yang mau mengerjakan amal saleh. Kemudian tatkala kita melihat ke surat Al-Insyiqaq, ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa, Allah pun mengecualikan ketika Allah Ta'ala berfirman, Fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allah mengecualikan ketika Allah mengumumkan, ya, hendaknya kemudian orang yang banyak dosa itu diazab, maka Allah mengecualikan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang mau beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh.
Pun demikian ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tin, ketika di sana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa manusia itu sejatinya Allah ciptakan dalam keadaan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik tujuan penciptaan, sebagaimana di surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Fi ahsani taqwim. Kemudian Allah kabarkan adanya di antara manusia yang akan Allah kembalikan ke serendah-rendah kedudukan. Summa radadnahu asfala safilin. Namun Allah mengecualikan, sekali lagi Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang mau beriman dan menetapi amal saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah mengiringkan iman dan amal saleh, kata para ulama bahwa amal saleh adalah buah dari keimanan. Buah dari keimanan yang jujur, buah dari keimanan yang tulus, maka akan melahirkan kesolehan. Soleh artinya dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Soleh artinya maslahat untuk dunia dan akhirat. Soleh artinya meninggalkan kebaikan dan memotivasi seseorang untuk turut beramal soleh bersama diri. Maka Allah mengiringkan keimanan dengan amal soleh. Dan apabila kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 70 atau 60 cabang. Dan yang paling afdal dari cabang keimanan adalah persaksian kita la ilaha illallah. Dan yang paling sederhananya dari keimanan adalah seseorang refleks melihat gangguan lalu menyingkirkannya. Ya, memiliki rasa ketika melihat gangguan di jalan maka dia menyingkirkannya. Sesuatu yang baik ini adalah cabang keimanan yang paling biasa. Kemudian Allah Tabaraka Rahman menambahkan, Nabi SAW menambahkan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari cabang keimanan. Lihatlah hal ini sesuai dengan apa yang diyakini ahli sunnah wal jamaah sejak dahulu, bahwa iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah diucapkan, diikrarkan, lalu diamalkan dengan anggota badan, lalu diyakini dalam hati bahwa memang betul-betul kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, dan seterusnya sampai kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita 3 hal, maka sejatinya 3 hal ini ya adalah sesuatu yang mudah dibaca tapi membutuhkan perjuangan untuk melaksanakannya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalu syu'abil iman qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Ini butuh perjuangan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan. Para ulama mengatakan la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Dan semua kita paham. Dan kita juga paham kalau kunci itu punya gerigi. Kalau kita membawa kunci yang ada geriginya dan pas dengan pasangan lubang kuncinya, maka terbuka pintu itu. Namun ketika kita membawa kunci patah salah satu geriginya atau semua geriginya sudah tidak ada, maka tidak lagi bisa membuka pintu itu. Maka gerigi-gerigi dalam kunci tersebut adalah konsekuensi dari perkataan kita la ilaha illallah. Di antaranya adalah mencintai Allah,
meyakini Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam keimanan, dan banyak konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah yang harus kita pelajari. Maka membahas la ilaha illallah, walaupun seseorang sudah menginfakkan seluruh usianya untuk menggali keutamaan kalimat ini, maka tidak akan sampai dia menemukan seluruhnya, melainkan dia sudah wafat. Maka ini membutuhkan perjuangan. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh sederhana orang beriman itu mau meninggalkan gangguan-gangguan, mau menyingkirkan gangguan dari jalan, maka ini juga membuat kita berusaha untuk melaksanakannya, memotivasi kita bahwa yang sederhana itu juga bagian dari keimanan. Kalau kita melihat, justru ada beberapa orang-orang yang membuat gangguan di jalan, entah itu dari balap liar, entah itu dari emosi yang tidak tertahankan di jalan, kemudian ribut membuat kemacetan, dan hal-hal yang lain. Bahwa orang beriman itu memikirkan, apakah tingkah laku saya, apakah ucapan saya akan menimbulkan masalah yang dengannya makhluk Allah yang lain akan mencela Allah Tabaraka Rahman. Ini orang yang beriman. Maka esensi menghilangkan gangguan dari jalan ini sebetulnya bagaimana seorang muslim tadi menjaga agamanya, menjaga Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah taala tidak membutuhkan penjagaan kita. Ya. Tapi ini merupakan bagian usaha kita untuk mencintai Allah. Ketika kita membuat onar, membuat gangguan di jalan, kemudian masyarakat yang lain merasa terganggu, mungkin yang tidak beriman kepada Allah akan mengatakan, loh muslim tuh begini, suka mengganggu di jalan. Ya. Nah ini tentunya harus dilihat dengan beberapa hal-hal yang lainnya. Ketika memang mengadakan kegiatan yang sudah berizin, itu keluar dari kaidah ini. Tapi ketika secara umum seseorang membuat gangguan di jalan, maka sesungguhnya mengurangi kadar keimanannya. Dia tidak berpikir apakah dari perbuatan dirinya nanti ada hamba Allah yang kemudian mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian cabang penting dari keimanan. Kita bisa lihat ini membutuhkan usaha bersama. Karena ternyata dengan adanya sosial media, dengan adanya HP yang penuh dengan kamera, yang kameranya semakin bagus dari zaman ke zaman, banyak yang memicu perilaku saudara-saudari kita tidak menjaga rasa malu. Ya, berhijab tapi kemudian berusaha untuk memamerkan hal-hal yang tidak seharusnya dipamerkan. Ya. Atau tidak perempuan, laki-laki pun demikian. Berusaha untuk memamerkan seluruh yang dia punya melalui media sosial. Tidak lagi memiliki rasa malu. Bahkan menulis hal-hal yang kemudian memicu seseorang untuk mencela seorang muslim yang lainnya. Ya. Ini jauh dari rasa malu. Dan para ulama mengatakan rasa malu yang dipuji adalah malu dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak mendapati kita dalam ketaatan. Dan malu kepada Allah Taala ketika Allah mendapati kita berada dalam posisi kemaksiatan. Semoga Allah SWT mengkaruniakan kita rasa istiqomah untuk mengimplementasikan keimanan dalam kehidupan kita. Aku qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sadar bahwa Allah mengkaitkan antara keimanan dan amal soleh kita, itu bukti bahwa seseorang yang perilakunya belum soleh maka imannya belum sempurna. Bukan tidak ada, tapi belum sempurna. Kenapa?
karena Nabi Muhammad SAW mendamaikan dua kelompok kaum mukminin yang berperang dengan sebutan orang-orang beriman. Ya. Nabi Muhammad SAW sering menyelesaikan permasalahan, ya, dan tidak menyebut salah satu atau beberapa kubunya dengan sebutan orang-orang kufar. Ya. Maka ini membuktikan bahwa seorang yang belum saleh, maka sesungguhnya imannya bukan hilang tapi berkurang. Dan Nabi sering bersabda yang menggambarkan bahwa keimanan itu belum sempurna ketika seseorang tidak menjalankan cabang-cabang keimanan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Tidak ingin diganggu maka jangan mengganggu. Tidak ingin dicela maka jangan dicela. Tidak ingin disakiti maka jangan menyakiti. Itulah seorang mukmin. Ya. Maka ini yang menjadi motivasi dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengingatkan iman itu banyak cabang-cabangnya, dan ketika kita membaca firman Allah SWT bahwa Allah mengikutkan keimanan dengan amal saleh. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang kita cintai dan sayangi karena Allah, menjaga seluruh kaum muslimin, wabil khusus di negeri kita, wabil khusus di lingkungan kita, agar menjadi orang-orang yang saleh, yang jauh dari keonaran, yang jauh dari kemadaratan, yang jauh dari hal-hal yang bisa menjadikan madarat bagi Islam wal muslimin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.